Ya, baiklah. Kali ini kita akan belajar menggambar orang menumbuk padi. Kita mengingat-ingat masa lalu sebelum ditemukannya penyosohan gabah, maka kita biasa melihat bagi yang sudah berusia tua pasti tahu bahwa bagaimana proses menumbuk padi menjadi beras. Nah, kita saksikan prosesnya dalam lukisan kali ini sambil kita mengenang daripada masa lalu. Dan ikuti sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Nah, ini mula-mula kita sketch saja dulu. Nah, kemudian kita warnai. Walaupun sedikit agak remang-remang. Ya, kita isi warna di bagian atas terlebih dahulu. Nah, ini kita biasa melukisnya dari atas. Nah, setelah itu kita warnai supaya nanti kita tidak lagi ke belakang ke depan. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian bawahnya, yaitu tembok. Ya, sebenarnya kita objeknya nanti kan orang padi. Ini latar belakangnya kita selesaikan dulu. Tembok ini terdiri dari dua bagian. Kita bedakan warnanya ya agar tampak dia lebih bagus. Sedikit ada perbedaan gradasi warna, yang satu lebih gelap, yang satu lagi agak terang. Nah, demikian. Nah, selanjutnya kita berikan polesan karena kita tahu bahwa tembok seperti ini natural ya, terbuat dari tanah. Bagaimana kita menyesuaikan, apakah itu ada celah-celah, bongkahan-bongkahan. Nah, ini atapnya ini terbuat dari jerami karena ini mengenang ke masa lalu bahwa ini jerami kadang-kadang ada yang sudah bocor. Itu tampak yang hitam adalah jerami yang bocor ya, sudah berusia. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita isi bagian bawah dan kita sekaligus kita beri warna dulu. Gambarnya ini dia menghadap membelakangi kita. Ini orang tua ya, tapi istilahnya zaman dulu pakai sabuk begitu. Jenis gambarnya pun demikian. Nah, kalau kita punya nenek-nenek ya, mungkin yang seusia dengan saya mungkin tahu ini namanya tengkuluk gitu. Tengkuluk namanya, yang biasa diikatkan di kepalanya yang oleh nenek-nenek zaman dulu sambil menumbuk padi ya. Ini namanya lesung. Lesung ini kita buat dulu, kadang-kadang ada yang terbuat dari kayu, ada dari batu. Nah, kita berikan sedikit pencahayaan karena cahaya tidak masuk di sana. Nah, ini objek manusia. Sesungguhnya yang paling berat bagi kita yang kalau seperti saya baru belajar adalah bagaimana di anatomi jari-jari. Itu yang paling sulit ya. Samping juga bentuk di kaki, di jari-jari itu memang kita temui suatu kendala memang. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan bisa hasilnya baik. Ini ya, maaf, ini bukan porno ya, ini adalah memang demikian budaya kita waktu dulu. Tidak ada pakai baju kutang, tidak pakai, wanita-wanita hanya pakai kamban aja. Demikian juga kaki, dari mana kita ngambilnya, yang mana ibu jarinya, si penyinarannya pun dari mana, begitu kita harus bisa hati-hati ini karena bisa lucu jadinya kalau memang kita tidak paham ya. Saya sebenarnya juga belajar ini. Nah, kalau ini sekarang kita warnai untuk memisahkan antara tubuh manusia dengan objek sampingnya supaya tidak kelihatan ya remang-remang ya, supaya jelas. Kita agak beri pembatas warna yang tipis ya, tipis itu agak cair demikian, tetapi bisa membedakan objek manusia dengan temboknya supaya dia tidak kabur demikian. Nah, seperti ini bawahnya juga kita cari
kakinya kan warna yang agak lebih tua sedikit agar mau dia terpisah seperti itu. Nah, kita lihat sekarang ya sudah agak mau mendekati selesai begitu, tapi masih banyak sebenarnya yang perlu kita pelajari. Nah, kita bisa baru membentuk manusia. Nah, ini agak remang-remang, mohon maaf ya, gambarnya saya baru juga belajar mengambil gambar. Nah, ini alu namanya, dalam bahasa Bali itu lu gitu. Itu dipakai alat penumbuk padi karena cahaya dari arah kiri. Nah, kita di kanan agak gelap kan sedikit. Nah, kita menirukan, membayangkan seolah-olah seperti itulah gerakan orang ketika menumbuk padi begitu. Nah, ini itu baru akan turun alunya, yang satu lagi sudah masuk. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa ya, apa yang kami buat mirip saja sudah bagus ya. Nah, ini juga sama, alunya kita pisahkan biar jelas gitu. Kalau tidak isi seperti itu ya tampak buram, seolah-olah yang mana dia objeknya. Kita tonjolkan di sini kan manusianya sesungguhnya. Nah, di sini kita belakangan tulis gambar satu keranjang. Seperti kebiasaan kalau nenek-nenek zaman dulu itu keranjang, di sampingnya sebagai alat perlengkapan, di atasnya ada istilahnya ngiu gitu. Ini menyerupai ngiu, maksudnya itu bisa dipakai nanti untuk membersihkan kotoran-kotoran beras yang ditumbuk, menyisihkan dari sekamnya ya. Itu sudah dipersiapkan alatnya, itu ada keranjang, tapi sebenarnya perlu secara alami ada ayam-ayam di sampingnya. Ini adalah lantai atau tanah natah namanya. Kadang-kadang ada yang tumbuh padang, rumput, ada yang tidak. Ya, ini di musim hujan bisa tidak ada batu sikat pada waktu itu. Kemungkinan ini bisa becek di musim hujan. Di sana sini secara alami tumbuh rumput demikian. Nah, kita beri sedikit penyinaran agar agak terang ya, karena kita anggap cahaya dari arah kiri supaya ini bisa lebih jelas ya. Nah, mudah-mudahan bisa hasilnya dengan baik ya. Nah, terus kita lanjutkan masih seputar rumput. Kita berikan beberapa varian, ada rumput yang agak tua, ada yang sudah berbunga tentunya. Nah, seperti itu. Ini dia sudah hampir jadi seperti ini. Nah, sudah kelihatan itu ada padang rumput di halaman. Itu temboknya juga yang bolong, sudah kelihatan ada padi yang tumbuh, sisa-sisa dari jerami itu. Seperti sering juga kita lihat, karena di sana ada bekas-bekas biji-biji padi. Ketika dia sudah lapuk, dia akan tumbuh. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini. Nah, di sana di tembok bawah-bawahnya itu ada rumput yang tumbuh ya, di antara tembok dan natah istilahnya. Dan di tembok pun ada beberapa tanaman melata yang menempel di sana. Seperti bayangan kita seperti itu ya. Mudah-mudahan mendekati apa yang kita bayangkan ya. Terima kasih telah menonton.